Berarti kalau misalnya secara logika, harga mobilnya ini cuma di angka 200 jutaan doang ya. Oh, bener juga ya. Iya. What's up Royal People? Balik lagi di channel Get Rich Auto. Oke, bareng siapa aja nih kita nih? Kita Agung Nugraha. Asik, dan juga Riansah Rakatama William. Woi, ada William ya nih ya? Iya, Wah, ada William ya. Nah, ini buat Royal People nih, kita mau bahas mobil yang spesial banget. Iya. Mobil 2 pintu dengan bentuk yang elegan dan seksi banget. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya kan belum ada yang deketin para cewek-cewek. Ini obatnya berarti. Ini obatnya. Ini obatnya. Iya, gitu. Nggak usah pakai susuk, nggak usah nyari Gus Samsudin. Oh, iya. Mending lu nyarinya ke Get Rich Auto Get Rich aja. Auto. Pasti ada obatnya buat orang-orang Bener, gitu. nih buat ada obat-obat ganteng nih di belakang kita ada mobil. Apa nih, Gung? Mobil apa nih, Gung? Sports car ya. Sports car yang nggak pernah jadi mobil second. Oh iya, kenapa? Subaru. Oh, Subaru. Iya. Baru terus. Baru terus. Oh iya, bisa. Baru terus. Nemu aja dia Iya ya. dong. Oke. Subaru BRZ 2012. Subaru BRZ 2012, 2 pintu, transmisi Otomatis. Otomatis, Oke. guys. Karena dia ada 2 ya. Iya, ada dia yang manual transmission sama Betul. automatic transmission. Nah, pasti Royal People juga pada ini kan kadang suka underestimate ya. Betul. Emang kalau Matic bisa ngedrift? Emang kalau Matic bisa ngedrift? Emang Wih, jangan salah. jawab, Gung. Kasih tahu, Gung. Iya, apa ya? Jangan salah teman-teman. Walaupun Matic tapi performanya oke Betul. banget. Gue pernah lihat juga salah satunya influencer yang kalian semua pada tahu lah pasti satu. Oke, siapa tuh? Cewek, Siapa? rambut bondol, cindo, mantep punya. Bondol TikTok. Bukan. Rambutnya Bukan dong, beda. bukan Bondol ya. Jipek itu beda. Oh iya, siapa? Beda. Siapa? Ini Eli Sugigi. Oh, Sugigi. Bukan. Ini kalau kalian tahu Rahel Sia, dia juga punya Subaru. Oh iya, Dia- rahasia. Dia kalau nggak salah pernah dipakai buat ngedrift juga. Nanti kalau ada cuplikannya langsung Boleh ya, ditampilin ditayangin aja ya. Tayangin aja. Nah, itu membuktikan bahwa memang mobil ini performanya oke banget Oke sampai banget. dipakai ngedrift. Dipakai ngedrift dan Apalagi durability-nya udah teruji berarti. Betul banget. Iya, apalagi tadi apa? apalagi dipilih sama Rahel Sia, berarti kan mobil bukan sembarangan mobil dong. Iya, benar. Mobil bukan sembarang mobil. Mobil bukan sembarang mobil. Cakep. Jadi pantun Oh, ya? iya. Lu nembaknya cepet banget. Gua Belum kira nyiapin ini, pantun, Gung. iya. Oke, Gung. Nih, Nih, misalnya dari luar ini kelihatannya mungkin seperti Subaru pada umumnya. itu yang pengen gue bahas, Gung. Iya. Tapi kalau lihat dari dalam, kenapa, Gung? Karena ini beda banget Apa yang mobilnya. beda? Karena mesinnya ini udah full modifikasi, Bah. ya kan? Mobil-mobil luarnya seperti velg juga sudah modifikasi. Kita akan bahas apa aja yang udah dimodifikasi dari Betul banget. mobil ini. Betul banget. Tapi sebelum kita bahas jauh lebih dalam tentang modifikasi apa aja yang ada di mobil, jangan lupa teman-teman langsung subscribe aja. Benar. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang hobi mobil dan lagi cari informasi tentang mobil yang kita review ini. Betul. Jangan lupa juga follow sosial media kita dong, Gung. The Get Rich Auto. Get Rich Auto, Iya, oke. ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, terus Friendster. Enggak, jauh banget. Udah banyak Jauh ya? banget, Oh, jauh kebanyakan banget. ya? Oh, kebanyakan. Iya. Oh, Susah kebanyakan. namanya di warnet, udah nggak ada iya, warnet. Udah nggak ada ya? Oh, Iya, iya. udah nggak ada Kita warnet. ada di Instagram, TikTok, dan juga ada YouTube. Jangan lupa teman-teman di follow. Karena kita ada selalu mobil-mobil yang antik-antik. Antik-antik. Iya. Betul banget. Kayak ini contohnya antik banget, Gung, Antik kalau kata banget. gua, Gung. Kilometernya ini baru 17.000. 12.000. Lu jangan lebih-lebihin. Lah, 17.000. 12.000. 17.000. Lu salah lihat. Di speedometer 17.000. Emang 17.000 apa ya? Iya. Di speedometer 17.000 ini. 17.000 ya? Iya. Oh ya 17.000. 17.000 ini. Tahunnya 2012. 2012. Kilometer 17.000 berarti ya? Kilometer 17.000. Kilometer 17.000. Terus juga kalau dari eksterior nih modifnya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis lah Iya, ya. tipis-tipis. Ini mungkin kelihatan kurang lebih mirip-mirip standarnya ya. Iya, betul. Karena emang betul. sebenarnya walaupun Subaru itu dari standarnya ada udah diciptakan memang ganteng. Ganteng banget. Ganteng Iya, banget. karena the best. dia kolaborasi dengan Toyota. Toyota. Kalau Iya. Toyota punya yang FT86. FT86. Iya, kalau misalnya Subaru dia punya BRZ. BRZ. Itu kembar. kembar. Tapi Subaru itu fokus di nge-build mesinnya. Ya, nah, betul. jadi makanya ini performanya oke banget karena dia pakai mesin boxer. Ya, dia V berarti kan. V, iya. Terus juga dia handling sama performance-nya ini paling juara. Juga. Kenapa tuh, Gung? Karena ini cakep banget mobilnya. Iya. Iya. Oke, langsung kita ke speciality-nya dari unit yang kita punya ini. Oke, kita Iya. langsung buka aja nih Yuk, kap mesinnya ya. kita gaskum. Nah, ini kita coba cek kap mesinnya. Ini mobilnya compact banget ya. Oke, coba dibuka, Rak. Dar. Nah, wadaw, deng 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 kalau ada backsoundnya itu Oh, ya. iya, boleh. Masukin. Manual aja kita backsoundnya Iya. ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dari segi mesin, dia masih standar. Punyanya boxer, dia pakai yang D45 boxer Subaru ya. Yes. Mesinnya memang boxer, Yes. jadi dia rata. Otomatis dia bikin si
mobilnya jadi seimbang banget. Makanya kalau misalnya di kecepatan tinggi dia bisa sangat enak handlingnya, dan semua orang yang pernah nyobain itu selalu memuji handling dari Betul. Subaru. Itu proof karena gue udah pernah nyobain bawa narik di tol, Bung. Boner gitu, Iya, enak ya? enak banget. Benar-benar nempel kayak Nempel aspal banget, ya? betul banget. Oke, terus juga ini banyak banget perubahannya ternyata. Nah, itu dia, Gung. Kasih tahu ke penonton kita apa yang bikin spesial dari Nah, perubahan ini karena ada banyak banget, ya kan? Ini ada catatannya. Oh, iya. Ada Lu mah nggak bisa contekannya. jadi host profesional ya? Iya. Gimana mau diundang Brownie? Oh iya bener, jangan gua Gantiin Ruben. Gua ngegosip mulu. Oke, dari segi yang paling menarik banget dari mobil ini adalah dia sudah dipasang supercharge. Wah, itu dia dia. supercharge-nya ini dia Gokil. supercharge kit dari HKS. Gokil. Ini kalau misalnya kita nilai secara harga, Yes. itu di sekitar 120 juta biaya untuk ganti supercharge. Supercharge saja udah bisa dapat Mobilio RS ya, Bung ya? Bener, ya dapat 2 mobil ya. Iya. Iya. Udah Tapi dapat makanya mobil ini ya. kenapa cocoknya buat hobi ini, Hobi, orang-orang betul. hobi. Betul, Terus betul, juga betul. teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi dari supercharge? Apa tuh, Gung? Iya, bukan buat ngecas ya. Bukan. Tapi Tapi kan ada charge-nya juga, Gung. oh iya, ada charger itu Iya. beda ini. Beda. Jadi supercharge ini ngebantu supaya mobil memiliki performance lebih tinggi karena dia mampu memberikan tekanan udara yang lebih ke dalam mobil. Jadi Bah. dia akselerasinya jadi lebih instan lagi. Ya, berarti otomatis ini nilai horsepower-nya ikut kebantu Ikut naik, benar. Cuma karena memang mobil ini belum di dyno, Yes. jadi kita nggak tahu update terbaru dari horsepower-nya. Yes, Tapi kalau misalnya betul. teman-teman mungkin datang ke sini tertarik sama mobilnya, pengen di dyno dulu, pengen tahu, boleh banget ya. Boleh banget, boleh banget. Iya, boleh banget. Tika bantuin dyno. Terus juga ini banyak banget spare part yang udah diganti juga di wilayah mesin. Ini HKS semuanya, dan juga untuk exhaust-nya dia udah full system pakai HKS juga. Yes, Jadi betul. bener-bener full HKS, banyak banget di sini nempel ya kan. Gokil. Terus juga ada strut bar nih. Strut barnya ini dari Cusco. Ini tuh fungsi dari strut bar sendiri tuh buat apa sih, Gung, sebenarnya, Gung? Kenapa? Jadi fungsi strut bar ini kenapa dia ditempel di mounting dari shock? Iya. Karena ini membantu kerigitan dari mobilnya. Oh. Nah, jadi mobilnya supaya nggak banyak gerak. Iya, berarti jatuhnya kayak stabilizer, Bung. Stabilizer Yes. kurang lebih. Jadi kan ada banyak stabilizer, ada yang di bawah, ada yang di kap mesin, sama ada yang di kaki-kaki belakang. Iya, Nah, betul. ini udah dipasang di bagian depan gitu. Jadi terus akselerasinya jadi lebih enak. Ini bisa juga berarti kalian buat naruh jemuran ya. Oh, jangan. Iya, jangan. Mumpung banget soalnya. biar cepet-cepet kering Iya, ya. Wah. karena gue juga langsung kering di sana. Oh iya, pasti nih. Dan ya aksennya aksen karbon ya. Iya. Terus juga ada juga ini kalau misalnya dilihat tabung-tabung seperti ini. Yes, itu apa tuh, Gung? Ini tuh bukan Yang buat masak di gunung? Oh bukan, Oh, bukan. Itu apa namanya kalau buat masak di gunung? Nesting. Iya, betul. Iya, nesting ini bukan nesting dan juga bukan airsus ya. Bukan. Tapi ini namanya itu adalah oil catch. Oil catch, Iya, teman-teman. dari Cusco juga. Jadi fungsinya saat mobil ini kan dia performance-nya tinggi. Yes. Otomatis itu dia akan mengalami penguapan oli yang cukup berlebih ya. Nah, itu perannya dia. Perannya dia menampung untuk penguapannya dari oli, terus difiltrasi dan dimasukin lagi ke mesin. Yes, berarti Jadi, ngaruhnya ke performance-nya juga. performa mesin dan otomatis keawetan mesinnya juga jadi lebih oke. Yes, Jadi betul. untuk si olinya nggak cepet jelek gitu ya. Berarti owner sebelum ditaruh mobilnya di sini, dijual di sini, ini berarti ownernya tuh dia memikirkan gimana dapat mobil dengan performance tinggi, Betul. tapi nggak ngerusak Si mesin mobilnya, sendiri. iya si mesinnya. Jadi Pinter supaya banget. tetap awet. Karena kan Bener-bener. sayang-sayang ya kita udah ngebangun, terus Iya, juga duitnya betul. juga mahal Iya, ya kan. betul. Tapi dia cuma pendek umurnya. Iya. Ini enggak, karena dari mesinnya pun durability-nya udah oke banget. Secara duit yang dikeluarin udah sampai ratusan juta, Ratusan teman-teman, buat juta. modifikasi Kalau aja. misalnya dilihat, ini informasi dari owner sebelumnya, nilai modifikasi dari mobil ini itu senilai 300 juta. Wah, expander John. Iya, aduh, bisa dapat mobil 300 lagi juta ya. John, expander. Kalau lu jadi kayak gitu, Iya. kalau misalnya lu dikasih BRZ, terus dikasih duit 300 juta, lu mau modif apa mau gimana? Kalau gue dapat BRZ terus dikasih duit 300 juta, 100 juta modif, 200 juta nyari kontrakan. Kok jadi kontrakan? Gue puterin lagi. Oh, bisnis lagi nih ya, emang ya. Udah duit aja lah. Emang pinter. 100 juta udah modifikasi. Oh, oke. Pelek-pelek aja lah gue. Oh, pelek-pelek aja ya. Oke. Terus juga dari sisi mesin ini memang semuanya udah teruji, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini mobil aman banget. Yes. Iya. Kalau Betul. misalnya dari segi si mesin itu aja sih sebenarnya. Kita ke bagian kaki-kaki. Yuks, boleh. Iya. Ini juga kaki-kaki yang kalian harus Harus ditahu ya. Iya. Tapi sebelum ke kaki-kaki, di bagan depan gue lupa. Oke, boleh. Di bagian depan ini ternyata ada karbon. karbon ya kan? di tengahnya juga diselipin sama bahan kain kayak gini. Oh, bukan ini. Oh, Ini bukan. penutup cover. Gue kira bagian modif ini. bukan. Nah, ini ada juga untuk
fog lampnya dia standarnya bukan Pro G, tapi ini udah diganti Pro G, dan dia punya 3 warna. Ya, apa aja Gung warnanya Gung? Ada putih, terus agak kuning sama kuning. Nah, Agak kuning ya? agak kuning. Agak kuning ya? Iya, agak kuning ya. Agak kuning sama Gua kuning. nggak tahu namanya itu apa warnanya. Oke, terus dari lampu utamanya sendiri ada perubahan apa Gung? Untuk lampu utamanya masih standar. Standar bawaan. Ini dia Pro G, tapi dia udah bawaannya Pro G, dan si mikanya juga masih standar. Jadi kalau Yes. misalnya di depan ini orang-orang yang humble biasanya. Betul, betul. Gak mau terlihat benar-benar, nih gue modifikasi banget mobilnya. Yes, benar. Tapi langsung aja kita balap. Iya, Gitu. benar. Iya. Biar di underestimate sama orang. Underestimate sama Iya. orang gitu. Jadi buat teman-teman mau ke asap nih, Ay, jangan enggak dong. Jangan. Oke, ini buat kaki-kakinya nih. Nah, untuk kaki-kakinya juga ada modifikasi. Ya, pasti dong. Kita udah lihat dari sini, dari velgnya aja udah nggak standar nih, Gung. Benar. Benar. Orang-orang udah tahu ini nggak standar. Iya. Kalau muka kita kan standar ini. Iya, standar. Jangan dibandingin ya. Iya. Tapi lumayan enak udah nikah, Gung. Oh iya, lu belum. Aduh, nih buat teman-teman yang mau lagi cari jodoh, boleh nih nomornya di sini. Udah jangan. Jangan. Bahas ini lagi, fokusin Oke, lagi. balik lagi Fokusin ini dia. Velgnya udah diganti pakai race nih. Dia Yes. pakai ring 19, terus big bracketnya juga dia pakai wheelwood yang 6 pot buat yang depan, dan Yes. dia original. Nah, untuk bagian belakangnya juga dia udah pakai big bracket dari wheelwood juga, cuma yang belakang itu yang 4 pot. Yes. Oke, kalau misalnya si velgnya ini dia yang tipe race G25. Yes, Oke. itu untuk velgnya sendiri dijual di pasaran apa nggak sih, Gung, kira-kira ini, Gung? Ini kalau misalnya jual pasaran gua nggak tahu, Iya. karena gua nggak pernah beli velg. Apa kita harus inden dulu gitu, Gung? Kayaknya ya. Kayaknya ya? Iya. Karena kalau velg kayak gini, gue belum pernah ngeliat ada di tukang velg ini. Oh iya. Iya, Apalagi di pinggir tukang jalan. di tukang martabak juga gue belum pernah Oh, nemu. nggak bakal dapat loh yang pertama. Iya. Oke, ini kalau misalnya pelek itu kalau misalnya senilai 45 juta. Wah, kelas. Coba bayangin, 45 Kelas. juta ya kan. 45 Tapi juta. cocok banget nempel di mobil ini dan terlihat nggak lebay. Ya, Dan benar, juga setuju. Dengan pelek ini dia bisa nge-explore si big bracketnya. Ya. Iya. Ini jadi big bracketnya kelihatan. juga sudah upgradean pakai apa, Gung, ini? Wheelwood. Wheelwood. Oke, tapi bukan kayu ya. Bukan. Mentang-mentang namanya kayu. Enggak, Iya. bukan wheel tukang kayu. Oh bukan ya, bukan tukang Emang kayu. namanya Wheelwood aja. Ini wheelwood dia yang depan pakai 6 pot, sementara belakang dia pakai 4 pot. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman belinya dalam kondisi seperti ini. Seperti Jadi ini, nggak dapet include semua. standarnya. Iya, betul. Iya. Udah jadi include bener-bener semua. Udah siap nongkrong. Udah siap nongkrong. Obat ganteng pokoknya. Betul. Harga juga nggak terlalu upping jauh. Malah harga masih ikut pasaran standar Subaru, Gung. Oke, simak Iya. terus sampai akhir. Iya, oke, Kita simak di terus sampai akhir, nanti kita kasih harga. spill harganya. Nah, terus juga di bagian coilovernya ini dia sudah diganti juga. Yes. Jadi dia pakai coilover KW V3. KW. KW tapi asli. Oh, gimana sih maksudnya? KW tapi asli, mereknya KW. Iya. Gimana ya mereknya KW? Pokoknya KW lah. Iya. Mereknya KW ya? merek KW, tapi dia yang V3. V3. Iya, jadi versi ketiga. Versi ketiga, betul, Iya, betul, gitu. betul. V3, V3 ya gitulah Terus pokoknya. juga fittingannya juga mantep banget, Gung, ya. Benar. Ceper, dibilang ceper kalau sesuai sama mobilnya ini nggak terlalu abis banget ya. Karena di sini masih ada spare. Masih ada spare ya? Iya, Oke. benar. Antara fender sama ban ini masih ada space banyak banget nih, Gung. Jadi dia ngejar fitment aja ya. Iya, ngejar fitment-nya. fitment. Dan cakep banget untuk fitmentnya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin nggak suka, pengen di adjust lagi itu bisa banget Bisa karena banget. gampang. Pakai coilover. Coilover. Dia pakai spacer juga, Gung? Spacernya gua kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Oke, nanti kalau teman-teman mau penasaran pakai spacer apa enggak, langsung cek Langsung di sini di aja. WhatsApp aja ya. Langsung WhatsApp Oke. aja cek. Dan ini juga termasuk modifikasi nih. iya, masuk juga. Cover karbon. Iya, di bagian spion. Tapi sisanya untuk bagian samping sih nggak ada lagi ya. Nggak ada tambahan apa-apa lagi? Kalau misalnya di bagian belakang, ini Yes. kita bisa lihat ya. Untuk bagian belakang, kalau misalnya si spoiler Ya. atau ductile ya orang bilang ya. Hmm. Ductile-nya ini emang standar bawaannya. Ya kan, karena memang biar sini dia udah dapat ductile. Terus bagian stop lamp-nya juga masih standar. Ini benar-benar sama persis seperti FT86. Jadi kalau misalnya kita tutup emblemnya, ini orang nggak akan tahu. FT86. FT86, FT86. iya, karena lebih banyak populasinya FT86 dan mobil ini tuh datangnya secara build up. Build up. Ya, jadi Kalau Subaru build up. build up, kalau Subaru. betul. Dan itu yang spesialnya dibandingkan FT86. Nah, iya. Ini lu nemu ini di jalan tuh kayak jarang. Iya, Dibandingkan agak-agak FT86. langka. Iya, Iya. betul. Makanya harganya sedikit di atas dari FT86. FT86. Karena kalau FT86 itu peredarannya banyak banget Banyak ya. banget. Iya, kalau misalnya Subaru tuh lebih ke di atasnya lah. Di atasnya lah. Gitu. Terus di bagian bawah untuk bumper sama diffuser dia sudah pakai yang karbon ya, dan ini original karbon teman-teman. Dan untuk exhaust-nya dia double muffler. Yes. Jadi kiri kanan terlihat sporty banget dan suaranya oke banget. Oke banget. Ini kanan kiri hidup ya. Hidup, Kanan kiri iya. hidup. Boleh dicobain. Nanti kita tes. Nanti kita tes Oke. ya, test drive ya. Oke. Terus juga untuk bagian belakang ini, nah ini kita buka bagasinya teman-teman. Lihat sound systemnya. Sound systemnya dia udah pakai
Mereknya apa? Gue lupa gue. Oh iya, oke kita nyontek dulu ya. Iya, nyontek dulu. Oke, ini tadi juga gue Pokoknya lupa. yang jelas ini Ini udah full system ya. full system banget. Full system untuk audionya itu kalau lu mau ikut salah, konvoy apa tuh Gung yang lagi rame tuh sekarang yang mobil truk isi sound system semua. konvoy isinya sound system semua. Iya, adalah yang di daerah-daerah. Iya, yang daerah-daerah Jawa Itu, ya. nah, Nah, ini itu kan udah boleh bisa banget nih. Enggak lah, jangan lah. Masa kayak gitu. Rombongan. Nah, ini kalau misalnya untuk audionya dia pakai Audison. Audison. Iya, Audison. Audison, Itu iya, nilainya iya. senilai 50 juta kalau misalnya teman-teman karena ini full. Full. Dari belakang, terus bagian Twitter, segala macam semuanya full ya. Terus juga di bagian belakang ini walaupun sudah digunakan speaker, tapi untuk tempat bagian spare part spare tire kitnya masih ada. Jadi Masih untuk ada. ban serepnya masih ada, toolkitnya masih ada. Jadi masih fungsional ya Dan kan. ini juga kalau mau masukin barang-barang yang buat kalian bawa gitu keperluan sehari-hari juga kayaknya masih bisa sih Gung. Masih cukup, Masih cukup. ya, karena ini masih bisa diperuntukkan. Walaupun ini sudah modifikasi, tapi masih tetap bisa difungsikan Yes. untuk bagasinya. Betul Oke. banget. Terus juga yang tadi lupa adalah di bagian kap mesin itu dia untuk si hidroliknya udah Iya. pakai GT ready. Oh ya. Iya, Ininya ya. gitu. Iya, jadi pakai grady dia. Terus juga udah sih kayak di belakang. Oke. Iya. Berarti untuk eksterior kurang lebih yang tadi kita spill barusan ya, Betul. modifikasinya di bagian situ. Modifikasinya itu ada banyak dan itu harganya udah semuanya total senilai 300 juta. 300 juta, guys. Daripada penasaran kita langsung cobain aja Pusing mobilnya. banget. Ayo kita gas langsung kita cobain Let's aja. go ya. Langsung let's go. Oke. Yuk teman-teman ikutin kita buat ngetes Subaru BRZ 2012 yang mewah ini guys. Oke, let's go. Go. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya Itu nih. dia, Bu. Di Subaru BRZ 2012 yang supercharged. Siong. Bener, kami ternyata 17.000 guys. 17.000. Bisa lihat. Iya, ini kilometernya 17.000. Jadi malu gua, aduh, Aduh. jadi malu. Lu lihat gua. yang mana itu? Itu kayaknya gua ngeliat pas itu miles dah. Oh, yang mana ya? Oh Iya, iya. kayaknya dah. Ini dia udah kilometer. Iya, ya. udah kilometer. Oke. Aduh, malu. Aduh. Ingat umur. Iya, gitu. Oke, Gung, gimana Gung? Langsung Gung. Gua penasaran Nah, Gung. ini gua lagi nyobain mobilnya. Yoks. Ada mode berkendara nggak sih ini? Ini mobil ada modul Ada juga Kandara. Iya, di bagian bawah nih ada sport mode, Yes. ada FSC Sport, Yes. ada snow mode. Wih, ada snow mode juga. Yoi. Biarpun di Indonesia yang kita tahu cuacanya bukan snow. Lah, tapi kan di dalam mall ada. Oh, emang iya juga ya. Ada salju di juga ya. dalam di mall Trans Iya, ada. iya. Ada ini kepake. Di bawah. Jangan gitu, nyumbazir nantinya. Iya, jadi Iya, snow iya. mode kepake nih kan. Oke. Terus ada stability control off juga. Mm-hmm. Dan kalau misalnya dilihat memang yang kalau misalnya kebanyakan mobil sport itu dari layout si dashboard Yes. itu memang nggak terlalu gimana-gimana Ya, banget ya. benar. Jadi emang ini konsepnya simple, tapi ini yang udah diganti dia panelnya udah pakai panel karbon. Yes. Jadi ada banyak banget panel karbon di bagian dashboard, terus ada di bagian lingkaran AC, Terus konsol tengah. konsol tengah juga ada, di door trim juga ada. Jadi emang orang yang sebelumnya ini kayaknya suka banget sama karbon-karbonan. Karbonan, Iya, iya. tapi ini masih cocok karena ini warnanya warna hitam, teman-teman. Ketemu karbon jadi nggak terlalu Nggak terlalu kontras. kontras. Iya, Betul jadi banget. masih oke banget. Terus spesialnya lagi, walaupun ini sports car, dia AC-nya dual zone. Benar. itu, Jadi benar. kiri kanan nggak perlu rebutan. Nggak perlu Jadi rebutan. kalau lagi bawa cewek di sini, tetap adem walaupun cowoknya panas. iya, benar. Karena tahu ceweknya chatan sama orang lain. Oh aduh, bahaya. Mas sekarang mau bawa mobil ini Iya, sama orang lain. Nggak udah, mungkin makanya. ya. Jangan. Jangan ya. Janganlah, Oke. janganlah. Terus juga ini ada AMS. Nah, nih. itu apa tuh, Bung? Nah, ini tuh untuk mengecek tekanan dari bensin sama air. Bukan buat ngingetin sholat waktu Oh sholat. bukan jam waktu sholat ini bukan. Jadi ditaruh di sini. Jadi ini awalnya kisi AC, Ya. tapi bukan berarti AC-nya dia nggak ada, dia tetap ada keluar. Ya kan angin AC cuma di tengahnya dia pakai untuk controller. Genius. Mantep nih buildernya banget. ya. Iya benar. Lu nih yang bikin nggak kenyampe otak Oh gua. iya. Oke. buat mikir ke arah sana. Kayaknya kalau gua bobok aja Oh, tuh. bobok aja ya. Oh, Penting jangan nempel, dong, iya. jangan. Kayak Vario bobok dong berarti ya. Oke. Penting nempel deh pokoknya. Waduh salah Nah, nih ya. Ini nih yang nggak bisa nih. Iya, ini kalau misalnya karena dia mobilnya dari ini sebenarnya dari Jepang ya. Jepang. Tapi dia gayanya gaya pakai Eropa, sen karena kiri. sennya di kiri. Terus untuk lampu semua perlampuan itu ada di bagian kiri. Terus juga kalau misalnya untuk wiper ada di bagian kanan. Jadi mirip-mirip mobil-mobil Eropa ya. Yo. Iya, terus untuk speedometernya ini simple, dia cuma ada odometer, terus ada untuk transmission.
Terus yang spesial joknya Apa tuh? ini bucket seat. Nah, Yoi. betul. Dan Jadi ini originalnya. kayak kalau lu mobil sport tapi dapat joknya nggak bucket seat kayak kurang gitu iya, ya kayak nggak sih? kurang. Apalagi kalau pakai jok Brio, Iya. jok pocong. Wah, kurang banget ya. Terus juga ini yang kelihatan dia untuk Twitternya pakai Audison seperti yang kita tadi bilang, ini semuanya full udah pakai Audison. Iya, kita tester dulu dong sound Boleh, sedikit dong. soundnya Sound sedikit. sedikit. Kita cek lagu DJ. Hai. Ya, berasa di Amerika. Iya, betul. Ini Cowboy. Cowboy. Oke, sip cukup. Aja. Jadi itu dia teman-teman untuk hasil audionya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi untuk hasil audionya bisa langsung aja datang ke Getrich Auto ya. Betul. Untuk test drive mau Boleh bawa banget. pihak inspeksi juga boleh banget Boleh ya banget. kan. Kalau misalnya mau digencekin juga boleh banget. Terus juga kalau misalnya dari rasa berkendara karena ini memang sports car udah pasti nggak nyaman. Iya. Itu kita Kalau ngejar dulu. nyaman, lu mau ngambil kayak nggak usah deh. Nggak usah sports Iya. car, nggak ada istilahnya sport car Sports itu car nyaman. Nah ini tuh lebih ke kestabilan. Terus juga dari coilovernya pun nggak terlalu keras ya Iya. untuk hitungan coilover. Padahal dia velgnya pakai ring 19. Terus juga karena dia sudah pakai strut bar, dia kalau misalnya di kecepatan tinggi, feeling gua ini dia akan jauh lebih stabil. Yes. Dan ini karena di sini kiri kanan ada banyak mobil, jadi kita nggak bisa betot gasnya. Iya. Iya, takutnya ini semua mobil nyala nih. Iya, yang ada lu aja sini yang gue Oh, betot. jangan kayak gitu tuh. Serem dong kalau kayak gitu. Tapi kalau dicoba ditarik sedikit-sedikit di gas, tuh. Ini karena ada supercharge, jadi dia naiknya benar-benar instan banget. Cepet ya. Cepet banget. Jadi ini kalau mengejar dari 0 sampai 100 tuh cuman berapa detik kayak cuman 3 detikan kayaknya gue nyampe. kisaran sekitar gitu, 2 3 detik. detikan lah ya, Iya. karena dia udah pakai supercharge. Supercharge-nya itu. Oke, terus apa lagi nih, Rak, yang kelihatan di mobil ini nih? Kalau dari segi penumpang visualnya ya sebenarnya agak sedikit memboringkan gitu karena disuguhkannya sama dengan desain dashboard yang Yul bilang tadi nggak terlalu elegan, nggak terlalu mewah. Betul. Tapi di sini ditambahin sama buildernya itu karbon-karbon ini yang membuat kesan mobil balap itu dapat banget gue. Dapat banget. Ya, terus juga Oke. dari sisi duduk di bucket seatnya ini kerasanya kalau gue sih lebih suka duduk di bucket seat gung. Kenapa tuh? Kayak ada yang meluk. Oh Iya, iya, enak jadi banget. berasa dipeluk terus Iya, ya. berasa dipeluk terus. Kalau bisa lu copot-copot ini kayaknya. Apa lu yang melukuin gue dari tadi ya? bukan. Jangan, ini Gua kira kelompok dia. cowok ya. Iya. Iya. Gue kira dia. Benar. Terus Gua juga pikir. ini jadinya bahannya juga dari Alcantara. Alcantara. Iya, Itu Alcantara. udah bahan premium ya gue. Bahan paling premium. Di jok-jok lah dunia. Paling Benar. premium. Itu yang paling premium. Terus Iya. ini konfigurasi dari joknya itu 2+2. 2+2. 2+2. Jadi bisa 4 orang, tapi untuk baris keduanya itu tidak dianjurkan untuk orang dewasa. Ya, ini kita liatin aja. Karena susah tuh, tidak bisa lihat tuh. Lihat nih. Nah, itu dia begitu jadinya tuh ya duduknya. Ini ya. lo kalau jalan ke mana ya, misalkan ke Surabaya aja. Wah, itu udah kelar ya tuh. Kayaknya turun-turun kita nyewa kursi roda. Oh, udah. Bisa lumpuh ya nanti ya. Iya. Jadi gitu. Tiduran bang. Oh, tiduran. Tiduran. Encok tapi ya. Iya, bisa encok dia. Terus juga kalau misalnya dari segi setir, ini emang proporsional banget karena setirnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan Dan nggak dia banyak switch button. benar, nggak banyak switch button. Dia ada pedal shift juga. Walaupun dia sports car, dia masih ada cruise control. Jadi ini kalau misalnya dipikirin berarti kalau misalnya jarak jauh pun masih bisa sebenarnya. Masih sanggup karena dia ada cruise control, jadi teman-teman nggak perlu Oh iya, sport ngegas terus. carnya juga dia tetap nggak lupa nambahin fitur buat penumpang juga gung. Apa aja tuh? Di sini dikasih port gung buat ngecas gung. Oke, ini buat ngecas. Jadi kalau kalian handphone habis segala macam gini, tenang aja di mobil sport juga bisa ngecas. Betul. Jadi kalau misalnya lagi kopdar, Ya. lagi karma. Jatuh kameranya. dia lompat. Iya, Lu ngegas jatuh. dia? Kagak, gua ngegas. Emang dia aja yang lompat berarti Iya. ya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi datang car meet, ya kan itu nggak perlu bawa-bawa power bank. Ya, tenang di sini bisa langsung ngecas. cas terus. Gitu. Iya. Terus ini kalau misalnya dari segi lu nih, Ra, sudah lihat spesifikasi mobilnya, Iya. terus juga dalemannya, fiturnya. Kalau lu sebagai orang awam yang sebelumnya belum pernah pakai sports car ya, lu ngelihat mobil ini kayak apa? Gua kalau orang awam yang anggaplah gue nggak begitu ngerti sama nggak, gue mau menempatkan diri sebagai ini deh, misalkan gue dikasih duit budget 600 juta 600 juta kurang, disuruh milih mobil apa, kayak gue bakal milih ini gung. Oh iya, Iya, ini. 2 pintu, performanya mantap, lu dibawa nongkrong di bawah kongko juga masih Masih enak. oke banget gung. Oke. Iya, siapa coba yang nggak ngelirik gue gung kalau nggak pakai mobil ini? Benar. Gue nggak pakai mobil ini udah banyak yang ngelirik gung. Oh iya, gimana pakai mobil ini ya? Iya, gue Oh gitu, ngelirik doang tapi ya? Iya. Iya, itu kenapa mulut? bakalan Oh iya.
Biar keren aja, Gong. Jadi gitu, guys. Iya, oke nih. Part yang ditunggu-tunggu langsung aja kali ya buat orang-orang yang kita akan spill harga. Betul. Harga cash, kredit, DP, angsurannya. Iya, oke. Lanjut aja kita. Oke. Cek harganya. Nah, tadi kita udah bahas dari fitur, terus juga apa aja yang udah dimodifikasi dari mobil ini, ya kan? Terus juga nilainya total sekitar 300 juta ya untuk modifikasi mobil ini. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat sama mobil Subaru BRZ tahun 2012 ya, Yes, betul. yang udah pakai supercharge dan full modifikasi ini harga dijual berapa, Ran? Kita kasih harga spesial banget, Gung. Dari semua modifikasi yang udah tertanam di mobil ini, kita cuman kasih harga di angka 580 juta, Gung. 580 juta? Iya, dan itu masih bisa nego. Masih bisa nego? Masih bisa nego, Kalau Gung. misalnya teman-teman mau kredit, itu di berapa? Kalau untuk harga kreditnya sendiri nih, kita kasih harga di 510 juta, Gung. Spare-nya lumayan kan? Antara Lumayan. cash sama kredit, ya. Nanti untuk detailnya kenapa harga cash dan kredit bisa lebih murah, langsung DM aja, langsung DM WA aja, ya. Oke. Langsung tanya. Untuk harga DP-nya. DP-nya ini cuma 75 juta aja, Gung. 75 juta doang. 75 juta. Bisa bawa pulang biar Bisa bawa pulang ya. biar aja supercharge. Oke, kalau misalnya angsurannya kisaran berapa? Angsurannya kurang lebih di 16 jutaan deh. Apa 15 jutaan gitu. 15 sampai 16 Iya, jutaan. segitu Tenornya maksimal berapa tahun? Tenornya ini untuk BRZ ini di 4 tahun, Gung. 4 tahun ya. 4 tahun. Tuh, jadi teman-teman bisa bawa pulang Subaru BRZ 2012 yang udah supercharge dan full modifikasi, cukup bayar 75 juta ya. Betul banget. Dan ini kalau misalnya dilihat tadi kan total modifikasinya sekitar 300 juta. Yes. Berarti kalau misalnya secara logika harga mobilnya ini cuma di angka 200 jutaan doang ya. Oh, bener juga ya. Iya. Pinter gue ya? Bener-bener. Iya. Ada otaknya dia tuh, ya. Otaknya gue. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung aja datang ke Getrich Auto. Alamat di mana? Di Bursa Mobil Belatera, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, jadi teman-teman tinggal searching aja Getrich Auto atau Mall Belatera. Mall Belatera. Ya. Tinggal langsung datang atau bisa hubungi ke Raka. Nomornya berapa, Rak? 08177074 Oke, jadi itu dia untuk pembahasan dari video kali ini. Semoga teman-teman kalau misalnya yang lagi cari mobil sports car bisa tercerahkan dengan video yang kita buat. Betul, buat jadi referensi ya. Jadi referensi. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke seluruh warga di Indonesia. Boleh banget. Iya. Share gratis. Share gratis. Subscribe gratis. Betul. Nah, kita doain aja. Semoga kebeli mobil impian kalian secepatnya. Betul. Di Getrich Auto. Di Getrich Auto pasti belinya ya. Iya kalau dong. gitu kita belum nanya benefit. Oh iya. Iya, kalau misalnya beli di Getrich Auto dibandingkan showroom di seluruh dunia itu seluruh dunia benefit Getrich Auto itu adalah mendapatkan garansi mesin dan transmisi sampai dengan 1 tahun. Oke. Ada juga garansi detailing dan coating sampai dengan 1 tahun atau 3 kali, Gung. Oke. Iya. Terus juga mobil bebas tabrak, bebas banjir. Mobil ya? digaransi bebas tabrak, bebas banjir. Terus juga kilometer semuanya dijamin asli. Itu bisa kalian cek sendiri nanti ke bengkel resmi. Kita membebaskan kalian untuk mengecek mobil di sini dengan membawa cara apapun. Oke, tuh ada kembarannya tuh, ada FT86. Oh iya, situ kembarannya tuh. Kameramennya bengong. Iya, ngantuk, kayak ngantuk. Ya, ngantuk, Bung. Enggak apa-apa. Malah habis nonton MU. Iya, habis nonton MU. Jadi itu teman-teman masih belum sadar dia. Masih belum sadar. Ya udah, oke. Kalau gitu udah semua berarti ya. Udah semua. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton Getrich Auto. Jangan lupa di-subscribe, di-follow semua sosial media dari Getrich Auto. Kita ada Instagram dan juga ada TikTok serta ada YouTube. Dan kalau misalnya teman-teman pengen komen-komen boleh aja taruh di deskripsi. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada tambahan atau ada yang kurang-kurang dari apa yang kita bahas, boleh dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Oke. Dan jangan lupa juga yang berminat bisa langsung aja save nomornya ada di bawah, tinggal WhatsApp aja. Setiap hari bisa ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Semoga rezekinya lancar, amin. Juga bisnisnya lancar. Amin. Dan cepet dapat punya mobil baru di Getrich Auto ya. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.